Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Sebelum saya masuk materi, jadi mungkin nanti di tanggal 17 kayaknya tuh. Di tanggal ini saya tidak bisa mengajar pagi. Berarti mana Ustaz? Saya sebenarnya mau mengajar pagi. Ya, bagaimana di? Ada tidak guru yang mengajar cuma di IPA saja? Di 2 kelas saja, di 2 kelasnya Anda. Tidak ada Selain Ustaz. saya. Adakah yang selain saya? Maksudnya cuma ngajar di An-Nur Al-Falak. Oh, gak ada kayaknya Ustaz. Gak tahu kalau yang lain. Yang selain ada tidak. Jadi belum ada guru yang mengajar di 2 kelas itu saja. Maunya sih kalau ada, saya tukar saja jamnya saya dengan jamnya guru yang itu. Ya kalau ndak bisa nanti dikasih tahu ulang dikasih tahu lagi di grup Telegram. Oke, itu saja. Oke, saya masuk di materi. Mungkin sudah ada yang lihat materi yang ini di YouTube yang sudah saya upload. Ya, kayak kemarin. Ya, iya. Kebanyakan iya. Oke. Saya jelaskan ulang karena ya kayak gitu. Nggak usah saya langsung saya to the point nih. Oke, di materi gerak melingkar ini saya batasi hanya di gerak melingkar beraturan. Nanti di gerak melingkar berubah beraturan itu saya bahas ketika kita sudah masuk di materi fisika peminatan. Fisika pendalaman minat. Sorry, ini sudah fisika peminatan. Oke, kalau gerak melingkar beraturan itu berarti geraknya benda dengan kelajuan tetap, tapi kecepatannya benda selalu berubah arah secara kontinu sepanjang waktu. Terus, besaran yang digunakan di materi gerak melingkar beraturan ini adalah periode, frekuensi, kelajuan linear, dan kecepatan sudut. Terus, kalau periode itu adalah lamanya waktu untuk melakukan satu putaran. Jadi, kalau ada benda berputar itu satu kali putaran dia butuh 5 detik, berarti periodenya 5 detik. Kalau satu putarannya dia butuh 10 detik, berarti periodenya 10 detik. Ada masalah? Tidak ada, Ji. Nah, kalau dari rumusnya periode itu adalah lama waktu putaran dibagi jumlah putaran. Ini tidak terlalu susah ya. Terus kalau lawannya periode namanya itu adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya putaran dalam 1 detik. Jadi kalau dia berputar 10 kali dalam 1 detik, berarti frekuensinya 10 Hz. Kalau 5 kali dalam 1 detik, berarti 5 Hz. Kalau 20, ini aktif semua Ji mic-nya kok? Atau ada yang tidak bisa aktif mic-nya? Kalau 20, iya. Berarti seperti materi gelombang kelas 9 lalu? Mungkin. Ada mirip-miripnya. Ada mirip-miripnya ini gerak melingkar dengan gelombang. Khususnya di bagian periode sama frekuensi. Kalau di gelombang periode itu
waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali gelombang kan. Kalau frekuensi ya mirip-mirip kata-katanya sih. Nah, jadi mungkin tidak terlalu susah kalau saya mau jelaskan frekuensi. Kalau frekuensi itu jumlah putaran dalam 1 detik. Kalau rumusnya itu jumlah putaran dibagi dengan lama waktu putarannya. Jadi kalau berdasarkan hubungan antara periode sama frekuensi, ya frekuensi itu adalah seper dari periode. Atau kalau mau cari periodenya berarti seper dari frekuensi. Begitu saja diulang-ulang. Terus di gerak melingkar beraturan ini kelajuan linearnya adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Ini sudah dipakai waktu di materi gerak lurus kan. Terus kelajuan linear kalau kita gerak melingkar itu dianggap untuk satu kali putaran. Jadi kalau ada benda sudah melakukan satu kali putaran, berarti kalau saya mau hitung berapa kelajuan linearnya, saya bagi jarak yang dia tempuh. Jarak yang ditempuh itu sama dengan keliling lingkaran. Kenapa sama dengan keliling lingkaran? Karena dia berputarnya satu kali putaran kan, berarti jaraknya itu sama dengan keliling lingkarannya. Nah, dibagi dengan waktu yang dia tempuh untuk satu kali putaran. Nah, waktu yang ditempuh untuk satu kali putaran itu sama dengan periodenya. Jadi 2πr dibagi dengan periode. Itu sama dengan kelajuan linear. Terus kalau kecepatan sudut itu adalah perpindahan sudut dibagi dengan waktu tempuh. Nah, kalau saya mau cari kecepatan sudut untuk satu kali putaran, kalau satu kali putaran berarti persamaannya itu perpindahan sudut untuk satu kali putaran. Nah, kalau satu kali putaran itu lingkaran itu kan satu kali putarannya berarti sama dengan berapa derajat? 360 Ustaz. Nah, 360 derajat. Kalau dalam radian, ini satuannya dalam radian ya, yang pp ini. Jadi kalau satu kali putaran itu kan 360 derajat. Nah, 360 derajat ini sama dengan 2pi. Astagfirullah, derajatnya bikin salpok. Jadi 360 derajat ini sama dengan 2pi. Kalau 180 derajat berapa pi? 1 pi. Nah, 1 pi. Kalau 90 derajat? Seperempat. Kenapa seperempat? Kan setengah pi. Nah, itu saja ya. Jadi kalau 360 derajat 2 pi. Kalau mau cari berapa pi untuk 1 derajat itu ya hitung-hitunglah dengan metodenya kalian. Itu tinggal pakai perbandingan toh. Jadi perpindahan sudut satu putaran itu 2pi dibagi dengan periodenya. Ini rumusnya kecepatan sudut untuk satu kali putaran ya. Jadi kalau berdasarkan persamaan kelajuan linear sama kecepatan sudut, ini kan sama-sama ada 2pi-nya, ini kan 2pi per T, ini juga 2pi per T. Jadi kalau berdasarkan rumus ini bisa dihubung-hubungkan nih. Yang pertama itu kecepatan sudut, periode sama frekuensi. Ini kan seperti tadi itu kan sama dengan frekuensi. Toh? Ini ada tadi nih. Masih ingat jika? Ini kan 2pi per T. Jadi kalau 2pi per T ini saya mau tulis ulang itu sama dengan 2pi dikali seperti. Nah, seperti ini kan sama dengan F. Berarti hasilnya nanti kalau saya bikin bentuknya 2pi kali seperti ya jadi begini. Seperti itu. Nah, kalau yang hubungannya antara kelajuan linear, kecepatan sudut, periode sama frekuensi, ini kan kelajuan linear tadi 2pi per T. 2pi per T itu kan sama dengan omega. Toh? Jadi rumusnya V itu bisa pakai rumus omega kali R
Bisa pakai 2pi per T kali R, bisa juga 2πf kali R. Seperti itu. Dari contoh yang ini ada yang mau, dari materi yang ini ada yang mau ditanyakan? Tidak kedengaran suaranya saya, Kak. Halo Ustadz. Oh, kedengaran, Ji. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Ya, sekali lagi kita lanjut. Kalau yang contoh ini saya sudah bahas di YouTube, jadi saya tidak akan bahas lagi contoh soal yang ini. Kalian tinggal lihat saja yang di video yang itu. Saya lanjut ke contoh soal berikutnya. Boleh begitu? No comment. Ayo. Oh, iya. Saya yang greget. Oh ya Allah. Oke, contoh soal yang ini. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan radius 40 cm. Jadi radiusnya 40 cm. Radius itu apa? Radius ini apa namanya? Nama lainnya, Pak. Oh, tidak ada yang nyahut ujung. Oh, ya Allah. Tidak tahu Ustadz. Bukan skala, Ustaz. Apa? Skala. Jari-jari bukan Ustaz. Jari-jari. Jadi radius itu jari. Oke, jika partikel tersebut melakukan 5 kali putaran dalam setiap detiknya, 5 kali putaran dalam setiap detik. Berarti besaran apa yang dia singgung? Besaran apa? 5 kali putaran dalam tiap detik. Besaran apa yang disinggung? Periode. Apa? Periode. Itu juga. Frekuensi Ustaz bukan. Apa? Frekuensi bukan. Frekuensi, bukan periode. Periode atau frekuensi? Apa tadi Ustadznya? Ini yang disinggung, yang 5 kali putaran dalam setiap detik itu besaran apa? periode. Periode atau frekuensi? Periode Ustaz. Kita bikin voting ya. Periode Ustaz, periode. Apa? Periode. Jadi ini yang disinggung tadi itu adalah Frekuensi. Kenapa berubah jawabannya? Periode. Beda orang beda jawaban, ya Allah. Periode. Andi juga Andi answer saya. Iya, kumpul orang. Ini frekuensi ya. Frekuensi. Oh, frekuensi. Bedanya sama yang tadi. Ada tadi contoh soal kah? Sebelumnya ini. Tidak ada nih. Jadi kalau 5 kali putaran dalam setiap detik yang disinggung adalah frekuensi. Kalau ujungnya itu putaran dalam setiap detik atau setiap satuan waktu, berarti yang dia singgung itu adalah frekuensi. Kalau di bagian belakangnya itu misalnya 1 kali putaran dalam 2 detik, 2 detik dalam 5 kali putaran, berarti dia maksud itu adalah periode. Pokoknya belakangnya tuh putaran. Begitu sih cara berpikirnya saya. Mengerti kah kira-kira? Mengerti Ustadz. Mengerti. Atau kalau kalian pusing, pakai saja rumusnya. Ini kan rumusnya frekuensi atau periode. Ini kalau kalian cari periodenya, rumusnya itu kan banyaknya
lama putaran, Waktu putaran. lama putaran dibagi. Bagi jumlah putaran. Ini kan lama putarannya dia maksud setiap detik, berarti 1 detik dibagi banyak putarannya. Banyak putarannya kan ada 5, jadi 1/5. Periodenya itu adalah 1/5 detik. Kalau kalian cari frekuensinya, berarti balik saja ini, dibalik saja yang periode ini, berarti 5. 5. Satuannya hertz. Oh, 5 Hz. Kayak begitu saja sih. Kalau kalian pusing yang disinggung ini frekuensi atau periode, langsung saja pakai rumusnya. Periode itu lama putaran dibagi jumlah putaran. Kalau kalian suka pakai periode, kalau kalian suka pakai frekuensi, berarti banyak putaran dibagi dengan lama waktu putaran. Itu saja. Terus yang ditanyakan adalah berapakah kelajuan linearnya. Karena di soal yang disinggung adalah frekuensi, terus yang ditanyakan adalah kelajuan linear, berarti rumus yang saya pakai yang ada frekuensinya. Berarti V-nya itu sama dengan ya Allah, 2pi F dikali dengan R. 2 kali pi kali F, F-nya di sini 5, dikali lagi dengan jari-jarinya 40 cm. 2 kali 5 itu 10, 10 kali 40 berarti 400. 400 pi sentimeter per sekon. Kenapa di sini satuannya sentimeter per sekon? Karena jari-jari yang saya pakai satuannya masih dalam sentimeter. Kalau kalian ubah ini jari-jarinya dalam meter, berarti satuannya nanti di belakang sini jadi meter per sekon. Seperti itu saja. Dari contoh soal ini ada yang mau ditanyakan? Ustadz, boleh ditulis di papan tulis yang kayak lalu begitu supaya lebih jelas, soalnya kalau begini kurang jelas begitu. Oh, jelek tulisannya kalau begini, Bi. Ada. Oke. Ya Allah. Keren. Ustadz, pertemuan yang kali ini nanti Ustadz upload di YouTube kan? Iya, diupload terus, Ji. Ya Allah. Ya, memastikan Ustadz. Jadi tadi 5 putaran. Terus radiusnya 40 cm. Yang ditanya V-nya. Nah, kalau yang ditanyakan V-nya, kita lihat besaran apa saja yang diketahui kan. Ini kan 5 putaran dalam setiap detik, itu berarti frekuensinya 5 Hz. Terus radiusnya itu 40 cm, berarti R-nya itu 40 cm. Nah, yang dicari V. Karena yang diketahui adalah V, yang diketahui di soal itu adalah frekuensinya, berarti yang saya pakai rumusnya 2pi F kali R. Kenapa tidak pakai yang 2pi per T? Kalian bisa juga pakai 2pi per T, tapi frekuensinya ini kalian ubah dulu ke dalam periode. Kalau kalian ubah dulu frekuensinya ke dalam periode, berarti lebih banyak yang Anda hitung. Itu saja sih yang kasih beda. Atau kalian mau pakai rumus yang omega kali R.
kalau V sama dengan omega kali R, berarti kalian cari dulu omeganya, baru kali dengan R. Itu saja yang kasih beda sih. Saya mau pakai yang agak-agak ringkas begitu, saya pakai 2πf kali R, berarti 2pi dikali 5 dikali 40. Terus 2 kali 5 kan 10, 10 kali 40, 400, berarti 400 pi cm per sekon. Kalau cm per sekon diubah ke meter per sekon, berarti 4 pi meter per sekon. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, berarti lambang pi-nya itu tetap. Ya, saya biasanya kalau materi gerak melingkar tuh pi-nya saya kasih biarkan pi. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ngechat baru saya kelihatan ngegas, saya begitu memang orangnya, ngegas. Terkadang tuh saya ndak tahu tahan-tahan gasnya. Wah, ya Allah. Mohon maaf. Ntar saya coba tahan gasnya dah. Tapi saya biasa kalau baca terus Ustaz cuman read. Anda Rasya ya? Ay, Anda siapa nih? Yang... Ari Ustaz. Hah? Biasa tidak dibaca Ustaz. Ari. Ari itu siapa? Syari. Oh, Syari. Anda seberapa sering chat saya? Enggak Ustaz. Maksudnya baru kali cuman dibacanya itu lama. Oh, dibacanya lama. Oh iya, mengerti dong. Biasa tuh kalau saya read berarti saya tinggal nanti baru saya jawab. Biasa juga nanti balasnya lama karena saya sudah read baru saya lupa balas. Nah, itu biasa penyakitnya saya. Terus Berarti Ustaz chat 2 kali saja. chat saja. Di spam Ustadz. Jangan nge-spam juga. Nge-spamnya tulis P 10 kali. P. Ya Allah, thank you. Saya bukan tipe spam. Nge-spam. Siapa nih yang nge-spam chat? Ada 100, isinya P semua. Piu. Ya. Saya saja biar batet ketakutan. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Jadi kayaknya memang kalian lebih suka pakai papan tulis atau saya tulis di sini kah? Papan tulis Ustadz. Kalau saya mana-mana. Langsung nyahut. Papan tulis. Iya. Supaya tidak dikira kacang Ustadz. Dikira apa? Bilang saya kamu merasa jelek tulisannya Ustaz. Iya, thank you. Tulisannya kayak kelas 2 SD memang sih kalau pakai itu. Dorong Ustaz cuman menjelaskan. Saya lanjut nih. Seutas tali melilit pada sebuah roda yang melilit pada sebuah roda. Saya ulang-ulang. Soalnya saya edit dulu. Sebuah tali yang melilit pada sebuah roda yang jari-jarinya 20 cm. Nah, itu tadi minta maaf diulang-ulang soalnya. Jika kelajuan sebuah titik pada tali yang sama dengan 5 jika kelajuan sebuah titik pada tali yang sama dengan 5 meter per sekon, A, berapakah kecepatan sudut roda itu berputar? B, berapa kalikah roda tersebut berputar dalam 1 detik? Saya tulis dulu soalnya.
Yang ditanyakan, mana aku ngapus ini. Yang ditanyakan bagian A, omeganya. Bagian B, berapa kalikah roda tersebut berputar dalam 1 detik. Kalau yang ditanyakan berapa kalikah roda tersebut berputar dalam 1 detik, itu frekuensinya atau periodenya? Frekuensi. Oke. Frekuensi Ustaz. Jadi kalau ujungnya itu yang dia bilang 1 detik, dalam 1 detik berarti frekuensi. Kalau ujungnya dia bilang dalam 1 putaran atau 1 kali berputar, berarti itu yang dia maksud adalah periode. Oke, saya ke sini. R-nya kan itu 20 cm, V-nya 5 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan omega. Kalau ditanyakan omeganya, berarti saya pakai persamaan V sama dengan omega kali R. Seperti ini. Sehingga saya bisa dapat omeganya kan. Omega itu kecepatan sudut. Jadi ini bukan W ya, omega. Terus V-nya itu 5 meter per sekon. 5 sama dengan omega kali R-nya itu 25 cm. 25. Jadi omeganya sama dengan 5 per 25. Nah, 5 per 25 sama dengan 1/5 kah? nah, kalau dalam desimal 0,5 bukan. hmm, 0,2. 0,2 Ustadz. 0,2. 2. Apa satuannya? Radian per sekon. Tahu tidak yang Anda hitung ini salah? Di mana salahnya ini? Apa Ustaz? Bukan 25/5. Apa? 25 per 5. Oh, lebih salah lagi itu. Oh, anu berarti 25 kurang 5, bukan? Ya Allah. Nanti berarti 25 tambah 5 Ustaz. Astagfirullah. Tidak ya? Gimana Ustaz? Dicoba semua caranya. Salahnya tuh di sini. Nih. Ini beda satuan. 1 cm, 1 meter. Jadi salah satunya harus konversi. Astagfirullah. Sentimeter tadi Ustaz. Yang mana Anda mau konversi? Yang meter ke sentimeter atau yang sentimeter ke meter? Sentimeter ke meter. Meter. Berarti ini sama dengan 0,25 ya? Ya Ustaz. Berarti V-nya sama dengan omega kali R. V-nya itu 5, omega yang kita cari, R-nya itu 0,25. Jadi omeganya sama dengan 5 per 0,25. Jadi jawabannya ini sama dengan 20. Masya Allah, ada yang sudah hitung duluan. Nah, jadi omeganya sama dengan 20 radian per sekon. Nah, ini baru betul. Jadi hati-hati sama satuannya ya. Satuannya harus dikasih sama dulu. Sorry, ini meter. Terus frekuensi. Kalau saya cari frekuensinya, berarti saya pakai persamaan omega sama dengan 2πf. Kalau ada yang pakai rumus ini, P sama dengan 2πf kali R, baru nanti dia cari di sini F-nya, bisa juga. Terserah kalian mau pakai yang ini 2πf atau dari sini, dari kelajuan linearnya dia hitung nanti baru dapat F-nya, boleh juga, terserah dah. Jadi omeganya, kalau saya pakai yang ini. Kalau ada yang mau pakai ini, Anda coba nanti di situ. Saya mau bilang Anda coba nanti di rumah, Anda sudah di rumah. Jadi 2 kali pi kali frekuensi omeganya itu 20.
Jadi duanya saya coret dengan ini, berarti sisa 10. Berarti frekuensinya itu sama dengan 10 per pi. Satuannya adalah hertz. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, kalau itu diubah meter per sekon, gimana? Yang mana nih? Kan 25 itu kan diubah ke apa namanya? Ke meter. Ke meter yang ini. Heeh. Nah, terus? Itu jadi Ustaz. Apa yang Anda minta nih? Anda maunya yang ini diubah ke sentimeter. Mungkin itu maunya Ustaz. Meter dirubah ke senti. Nah, kalau Anda mau ubah ini dalam sentimeter per sekon, berarti jadinya ini 500 sentimeter per sekon. Baru hitung, sama juga nanti hasilnya. Berarti 500 sama dengan omega kali 25. Omega sama dengan 500 dibagi 25. Nah, sama juga 20. Asal ini Anda ubah ke meter, ini juga meter. Jangan Anda ini ubah ke meter, baru ini Anda ubah ke sentimeter. Nah, 500 ke 0,05. Rajin banget Anda. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau saya terserah kalian satuannya mau pakai meter semua atau sentimeter semua. Yang penting tulis satuan. Kalau Anda tidak tulis satuan, saya tidak tahu Anda, bukan tidak tahu. Sebenarnya saya tahu sih, tapi kalau Anda tidak tulis satuan tuh kayak bagaimana? Kayak Anda lagi belajar matematika. Nah, matematika kan jarang pakai satuan. X sama dengan 2. 2 ini 2 apa? Tidak ada satuannya kan? Itu saja. Lagi kah? Oh, masalahnya yang di bawah ini soal. Iya. Ini sudah. Anda kerja saja nanti ini. Oke, kita lanjut di percepatan sentripetal. Di percepatan sentripetal ini, langsung saja ke rumusnya. Saya tidak usah jelaskan materinya. Jadi di rumusnya itu percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang selalu mengarahkan benda ke pusat lingkaran. Contoh dari percepatan sentripetal ini, maksudnya efek dari percepatan sentripetal ini kalau orang menikung di tikungan, asik menikung di tikungan. Aduh. Jadi orang tuh memiringkan badannya ke arah pusat lingkaran dari tikungan tersebut. Nah, itu salah satu efek dari percepatan sentripetal. Kenapa dia miring ke pusat lingkaran dari tikungan tersebut? Karena percepatan yang di situ selalu mengarahkan benda ke pusat lingkaran. Seperti itu efeknya. Jadi kalau kita cari besarnya percepatan sentripetal, itu rumusnya V kuadrat dibagi R. V yang saya maksud ini kelajuan ya, kelajuan linear dibagi R, atau omega kuadrat kali R, atau ini ini ya. Kalian bisa lihat kok. Kalian sudah punya buku kah? Buku fisika yang dipegang-pegang, atau file e-book, electronic book, atau Belum ada. Hah? Belum ada. Saya kira mungkin ada pernah yang nge-share yang minat catatan fisika dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya, kayaknya kayaknya ada nanti nih yang ambil nih. Atau yang minat buku SMA dari kelas 1 sampai kelas 3. Ada tuh yang pernah bikin story-story kayak gitu mungkin. Ternyata story-nya hanya jadi cerita saja.
Tidak Bukan apa-apa. saya. Story memang hanya jadi cerita saja kan. Terus dari Oke, saya lanjut. Sebuah batu yang terikat. Nah, ini saya sudah bahas di contoh soal. Saya berharapnya tuh nih. Mungkin dari kalian ada yang mau request soal gitu. Dalam sebuah wahana putar di taman bermain, para penumpang bergerak dengan kelajuan konstan dalam sebuah lingkaran yang berjari-jari 5 meter. Mereka menyelesaikan satu putaran dalam waktu 5 menit. Berapakah percepatan sentripetal wahana putar ini? Wah, wahana putar. Satu putaran. Dalam 5 menit. Jari-jarinya itu R-nya 5 meter. Yang ditanya. Oke, disinggung tadi bahwa wahana putarnya ini melakukan satu putaran dalam 5 menit. Terus jari-jarinya adalah 5 meter. Pertanyaannya, berapakah percepatan sentripetal dari wahana putar ini? Kalau satu putaran dalam 5 menit, yang disinggung itu besaran frekuensi atau periode? periode. Nah, periode. Jadi kalau di belakangnya itu satuan waktu berarti periode. Oke. Satu putaran dalam 5 menit. Berarti kalau saya mau cari periodenya dalam satuan sekon, yang saya butuhkan itu dalam satuan sekon ya. Kan ini satu putaran dibagi 5 menit. 5 menit itu kalau dalam 1 detik berarti saya ubah ke dalam detik, berarti tinggal saya kali 60 saja kan. Berarti 1 per 5 kali 60, 300. 300. Berarti periodenya ini 1/300 detik. Terus yang ditanyakan percepatan sentripetalnya. Percepatan sentripetal kalau saya pakai periode, rumus periode berarti 4pi kuadrat dibagi periode kuadrat kali jari-jarinya. 4pi kuadrat per ini kayak salah begitu. Putaran dalam 5 menit. Astagfirullah. Sorry. Periode itu kan rumusnya lama putaran dibagi jumlah putaran. Berarti 5 menit. Itu tadi persamaan frekuensi, bagi 1. Jadi kalau saya ubah ke dalam detik berarti 300 300 atau 300 detik. Periodenya itu 300. Berarti kalau di sini 300 pangkat 2 dikali R-nya itu 5. Tiganya bagus sekali. Jadi 4pi kuadrat per 300 kuadrat itu 90.000 dikali 5. 4 dikali 5 kan 20. Ya, cara tulisnya ini 20pi kuadrat per 900 dikali 100. Kenapa saya tulis seperti ini? Supaya saya bisa coret 100 ini dengan yang 20. Saya coret ini dengan yang 100, berarti ini sisa 5 kan? 5 kali 900 4.500. Jadi pi kuadrat per 4.500. Satuan dari percepatan itu adalah meter
per meter kuadrat. Jadi sorry, kecepatan sentripetalnya itu adalah V kuadrat per 4500. Saya ulangi salahnya saya tadi. Jadi kalau satu putaran dalam 5 menit, berarti periodenya itu adalah 5 menit dibagi jumlah putaran. Jumlah putarannya kan 1. Jadi 5 menit diubah dulu satuannya ke dalam sekon, berarti 5 dikali 60 ya 300. 300 bagi 1 kan 300 juga. Baru ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, dihitung, nah, dapat nanti jawabannya V kuadrat per 4500. Satuannya meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada 520. Jadi di sini sudah ke soal lagi ya. Terus materi berikutnya hubungan antar roda. Di hubungan antar roda ini, jadi hubungan antar roda sebenarnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu seporos. Kalau seporos berarti ya 2 rodanya itu berputar di satu poros yang sama. Jadi kalau roda A itu berputar 1 kali, roda B juga berputar 1 kali. Karena sama-sama berputar 1 kali, berarti kecepatan sudut dari omega A dan omega B ini sama. Karena sama-sama nilai omeganya untuk tiap roda ini, maka kalau saya cari omeganya itu begini. Kan rumusnya V tadi itu V sama dengan omega dikali R. Berarti kalau saya cari omeganya V per R. Toh seperti ini. Omega itu sama dengan V per R. Kalau saya kembali ke slide yang tadi, ini berarti kalau saya cari omeganya berarti VA per RA itu sama nilainya dengan VB per RB. Seperti itu. Terus hubungan roda yang berikutnya itu ada yang disebut dengan roda bersinggungan. Kalau bersinggungan kayak begini nih modelnya. Jadi langsung rodanya itu saling bersinggungan. Ya iyalah, namanya roda bersinggungan. Terus kalau roda berantai berarti di 2 rodanya itu pakai rantai. Astagfirullah. Saya kasih informasi kayak begitu, kayak orang nggak tahu. Ya, pastilah kalau roda berantai ada rantainya. Allahu Akbar. Ya, jadi kayak begini ya. Saya yang ketawa sendiri sama penjelasannya saya. Saya lanjut. Jadi kalau roda bersinggungan dan roda berantai ini keadaan untuk rumusnya itu sama. Sama-sama memiliki kelajuan linier yang sama. Jadi kalau roda A dan B itu memiliki kelajuan linier yang sama, sehingga kecepatan sudut untuk tiap roda itu berbeda-beda. Jadi VA-nya sama dengan VB. Jadi kalau saya cari hubungan antara VA dan VB, berarti omega A RA itu sama dengan omega B kali RB. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, saya sudah bahas sih yang ini. Ini tinggal kalian lihat di YouTube. Untuk contoh soal yang lain, saya bukakan deh. Contoh soal yang lain boleh juga sih. Oh ya, kalian nanti tidak dapat ujian nasional lagi. Selamat. Karena Ini sudah pernah kalian satu angkatan itu bikin rapat kayak begitu? Pernah kalian bikin rapat satu angkatan? belum
Nah, ini misalnya contoh soal yang lain. Ini jangan bilang ini yang saya bahas tadi. Oh, bukan. Jadi roda B dan C dihubungkan dengan tali karet. Ini B, ini C. Ah? Roda A dan roda C itu sepusat melekat satu sama lainnya. Roda A, B, dan C. Jadi roda A itu 50 cm, B itu 40 cm, C itu 20 cm. Apabila roda A berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon atau 20 radian sekon pangkat min 1, maka kecepatan linear roda B adalah kalau mau dikerjakan soal yang ini, aduh, saya mau tulis dulu ya. Saya tulis. Ya Allah. Terus kecepatan sudut roda A. Yang ditanyakan adalah kecepatan linear roda B. Berarti yang roda A yang besar ini kecepatan sudutnya kan 20 radian per sekon. Yang ditanyakan berapa kecepatan linear roda B. Kalau kita cari kecepatan linear roda B, begini dulu. Kita hubungkan dulu antara roda A. Gambarnya saya di sini kayak gepeng. Wow. Roda A dengan roda C. Gepeng banget tulisannya. Berarti kamera ini tidak real. Astagfirullah. Padahal memang gepeng. Roda A dan roda C ini kan seporos. Kalau seporos berarti omeganya A itu sama dengan omeganya C. Terus C dan B ini dihubungkan dengan rantai, berarti VC itu sama dengan VB. Nah, yang kan dicari di soal ini adalah kecepatan linear untuk roda B. Berarti omega C dikali RC sama dengan omega B kali RB. Kita. Apa yang ditanya di soal ini? Roda B. Apa? Kelajuan. Kecepatan linear roda B. Ya Allah. Oh, gampang soal ini. Sorry. Yang ditanya VB-nya. Berarti saya tidak usah jabarkan. Oke. Begini ya. Omega A sama dengan omega C. Terus VC itu sama dengan VB. VC itu kan rumusnya sama dengan omega C dikali RC. Nah, omega A kan sama dengan omega C. Berarti saya bisa ganti omega C ini dengan 20 radian. Berarti 20 dikali RC-nya itu adalah 20. Karena di soal itu satuannya tadi meter per sekon, berarti saya ubah di sini jadi 0,2 sama dengan PB. Jadi PB-nya sama dengan, ini saya coret, nolnya saya coret, 2 kali 2 berarti 4 meter per sekon. Berarti jawabannya dari soal ini adalah alfa. Tunggu dulu, sebelum saya lanjut, kalian mengerti yang saya bahas tadi ini? Kok saya nggak mengerti yang saya bahas? Ustaz, Ya? yang 0,2 tadi di kali kita tentuin. Apa-apa? Bukannya 0,2 nih.
Kenapa Yang bukan 0,2-nya? Bukannya harusnya 0,5 Ustaz? Ini yang roda. Iya. Ini kan rumusnya VC itu kan omega C kali RC. Toh? ini 20. Omega C-nya itu, ini omega C-nya sama dengan omega A. Berarti omeganya A ini saya kasih masuk saja di sini karena omeganya C sama dengan omega A. RC-nya saya tidak bisa ganti dengan RA karena RA ini beda sama RC. Oh iya Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi 2 kali 20 kali 0,2 jadi jawabannya 4 meter per sekon. Tapi 0,2 itu dari mana? Makanya tadi saya tanya tidak digubris. 0,2-nya ini dari mana? Ini jari-jarinya C. Oh, alah. Ini kan 20 cm. Kenapa ini 0,2? Karena di soal satuannya itu meter per sekon. Jadi 0,2 Meter per memang. sekon. Berarti Iya. jari-jarinya saya harus ubah ke meter. Oh, Coba ada yang baku curhat. Seperti yang mau ditanyakan, bertanya saja. Mungkin saja nanti digubris begitu. Sudah tidak ada, Ustaz. Ya sudah, berarti sudah selesai. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Soalnya itu ada di slide ke-16. Apa itu, Ustaz? Ini soal ya. Slide Soal. ke-12 sama slide ke-8. 8, 12 sama 16. Sebelum saya selesai karena masih ada 30 menit, yang mau bertanya materi yang sudah lalu atau materi yang ini atau ada yang mau kasih saya soal untuk dikerja boleh juga. Silakan. Jangan soal yang saya baru-baru kasih ini luar biasa. Ada soalnya Ustaz. Kan saya lihat juga tenggatnya. Yang batu-batu itu. Apa? Yang batu-batu. Mungkin kalau saya bahas yang batu-batu itu, yakin Ji tidak ada yang kumpul lagi telat-telat hari ini. Tidak. Kan tertutup. Oke, saya bahas berarti orang yang kumpul telat hari ini tidak diterima ya. Siap. Berarti secara teknik Ustaz punya tugas itu telat sedikit tidak apa-apa. Hah? Tidak apa-apa, yang penting belum Ustaz jalan. Sebenarnya saya tidak mau terima lagi kalau telat 1 menit, 2 menit atau 1 jam, tapi mungkin sebenarnya kesalahannya kalian sih karena Anda dikasih lebih dari 10 hari, masa nggak bisa kumpul itu barang on time begitu. Ada alasannya Ustadz jaringan. Tidak bisa dikumpul waktu itu karena jaringan. Ya Allah 10 hari Anda dikasih, masa 10 hari itu jelek terus jaringan? Yang tadi nyahut tuh Anda jangan lagi manfaatkan kebaikan ini untuk kumpul telat-telat 1 jam ya. Luar biasa Anda. So cuma telat 15 menit sebenarnya Ustaz. Yang lalu yang kemarin. Tapi kan Anda tetap diterima tugasnya toh? Iya, makasih banyak Ustaz. Sudah, jangan lagi Anda lakukan kejadian yang sama. Anda tuh gimana ya? Untung tadi tepat waktu. Ya, Anda belum lihat saya kalau tetap muka, lebih nyeremin lah. Astagfirullahaladzim. Kalau saya tuh tugas telat 15 menit kayak begitu sudah enggak diterima lagi. Ustaz, Ya. tugasnya sudah di-upload di e-learning belum? Belum lah. Tugas apa? Yang ini yang Oh, PowerPoint-nya. Iya, Sudah. sudah. Ini tenggarnya sampai berapa hari lagi Ustaz? 2 hari. Sampai 2 hari. saya lihat jadwal dulu, Astagfirullah. 17 sampai tanggal 17 kayaknya.
Wah, pasti ikatan dan Ya boleh Ustaz. Ya sampai tanggal 17. Alhamdulillah. Alhamdulillah, emang segitu memang kok lamanya biasanya. Masih cari jalan lain Ustaz. 14 ini memang longgar sekali jadi bagus. Oh, jadi bagus, baru dikumpul 1 jam sebelum masuk. Iya. Sama juga. ya power of pepet. Iya, memang jago itu power of kepepet. Nah, biar saya juga merasakan. Langsung overpower Ustaz. Kayak dapat super power begitu. Tahu lah, jago juga tuh barang. Iya, yang bisa saya bilang tuh saya tidak bisa masuk di hari Kamis, tanggal 17 itu. Untuk. Malam tidak ada pertemuan Ustaz. Apa? Malam tidak ada pertemuan. Saya maunya malam. Kalau kalian tidak ada masalahnya guru yang mengajar di situ. Atau saya kasih ke Ustazah Catur supaya Anda masuk juga di kelasnya Ustazah Catur. Cuma tanya Ustaz. Tidak, solusi yang lain itu kalau kalian tidak bisa makan, Berarti Ustazah Catur yang ngajar tas. Ustazah Catur. Saya penasaran juga kalau diajar Ustaz. Atau mau bagaimana? Yang saya bisa pastikan kalau kalian masuk di kelasnya Ustazah Catur, mungkin saja kalian mengulang materi karena ini materinya kita sudah di bab 6. Ustaz Catur. Belum selesai. Kalau malam biasa terganggu kami Ustaz. Apa? Kalau malam biasa Malam-malam cari pusreng dia. Oh, malam push rank ya. tidak. Anda push rank di jamnya saya toh, kan saya tidak masuk. Oh iya ya, pagi. Boleh pagi. Anda kasih pindah push ranknya Anda di jam 10 itu. Sepindah seri. Boleh Ustaz, malam saja deh. Nah, malam saja. Jadi berarti mulai dari saya bisa kasih untuk ke jam anu kah? Saya tuh keluar terus jauh. Saya agak ribet juga kalau di tanggal 17 malam. Aja. Jam kosong saja Ustaz. Iya betul. Wah, saya tidak. Jam kosong itu paling saya tidak suka. Anda seneng banget kalau jam kosong. Sekali ini saja Ustaz, jam kos. Ya Ustaz. Sekali saja. Sekali saja. Wah, seneng. Tidak saya tidak suka. Iya, Saya paling tidak suka kalau jam kosong. Mau usaha satu kali saja, satu kali. Jangan Ustaz Catur jam Tidak dong. repot Satu Ustaz. kali saja, usaha satu kali saja. Tidak, kasihan, saya tidak mau. Tidak mau diterima jam kos itu. Tapi kita mau. Tapi saya yang tidak mau. Tapi kitanya mau Ustaz, cuma satu kali saja. Baru setelah itu tak usah jam kos. Weh jangan cuy. Tidak aja. Anda nanti terkena semburan kemarahan. Tidak marah kok. Karena ini kan disetujui dulu. Ustaz setujui dulu Ustaz, jam kos saja. Satu kali saja. Siapa yang setuju sama jam kos? Banyak banget yang setuju. Ayo, ayo. Orang kejepit juga tuh jam kosongnya jam 10, masa jam kosong betulan kan kejepit. Kita itu menghargai semua jam kosong Ustaz. Asik. Mau di tengah, mau di awal, mau di akhir kami hargai Ustaz. Ya Allah. Oke, kalau kalian mau jam kosong saya kasih tahu Ustazah Catur dah supaya masuk. Jam kos Ustaz. Tidak lah, Ustazah Catur yang masuk. Satu kali ini saja. Salah satu masuk. Gurunya. Oh, ada solusi nih, ada solusi lain. Apa itu? Solusi lainnya kayak Ustadz Hardi. Saya tinggal kasih tugas baru selesai. Jangan Ustaz. Iya toh. Ustaz. Saya bikin video, Anda kerjakan tugas, sudah selesai. Problem solved. Ustaz. Ustazah Catur itu setiap masuk kasih kuis kan Ustaz? Tidak juga sih, masa Kak? Ustaz Catur John. Tidak masuk ada kuis. Berarti nanti digabung sama anak Ad2. Itu kalau kalian mau. Kalau
yang jam kos itu kayaknya saya tidak pernah bakalan masukkan ke list solusi dari ini. Tidak diterima jam kos. Sama Dan Ustaz. Ustaz catur juga Ustaz. Ya Allah. Supaya itu jam kos kita pakai bekerja tugas ini yang lain, yang fisika. Kelas 1 dan tema sebenarnya. Oh iya. Kayak Oh, bagus kalau- ya penawarannya ini. Soalnya kan tugas ini kan lumayan banyak. Jadi kita itu jam kos yang fisika itu kita pakai buat kerjakan tugas yang ini atau yang kemarin. Saya sudah tahu namanya nih orang yang bicara, Siti Fatimah. Maaf Ustaz, maaf. Oke, kita tuh ketemu ya nanti tatap muka. Oke, saya tandai Anda. Lainnya tandai. Tandai bukannya Ustaz. Tandai. Tidak. Masya Allah. Oke, yang ada di grup Telegram. Tidak, Ustaz, pernah tidak. berteman Blok, dengan Ustaz, Siti blok nih, blok. Fatimah, mohon di Tidak Ustaz, maaf Ustaz. kirim mukanya nih. Wah. Jangan Ya, Jadi jam kos tapi jadi tahu Ustaz. jangan tidak Jangan, Ustaz. Thanks saja. Jangan, maaf. dengan Ustaz catur saja Ustaz. Ya Ustaz, jangan Ustaz capir aja. Tahu Ustaz. Ustaz jam kos. Apa ini? Nggak ngerti saya. Ini tanggal 17 saya tes. Ada tes di Mandua. Terus tesnya saya itu jam 1 siang baru dimulai. Karena jam 1 siang terus saya nggak yakin bisa on time pulangnya malamnya itu. Jadi itu. Saya takutnya saya tidak bisa masuk juga di malam harinya. Itu saja sih. Gitu. Itu Titip tulis saja Ustaz kalau begitu. Yang Ustaz tesnya sih catur. jam 1 siang, cuma kalau saya ngajar lagi di jam 10 greget juga. Jam 10 sampai setengah 12. Tak lewat nanti Ustaz. Lambat. Tugas saja Ustaz. Apa ini? Ustaz saya minta maaf yang Ya, tadi. siapa tuh? Nggak usah, nggak apa-apa, saya juga main-main kok. Ustaz bilang mau ditandai itu minta Oke, maaf. semua siswa ditandai mukanya supaya bisa dipanggil. Ya Allah. Soalnya nanti Ustaz Tidak bakal terpengaruh kok. Ya Allah. udah maaf Ustaz cuma bercanda tadi itu saya. Tidak apa-apa. Panik. Tiba-tiba bercanda tapi gue Apa? Biasa itu. Ya Allah, so panik Biasa itu. Nah, jangan. Agak berat sih akhirnya. Atau sambil saya cari cara solusinya itu, kalian ada yang mau ditanyakan materi karena masih lama nih. Masih ada 22 menit. Yang tadi sudah itu Ustaz, batu-batu tadi. Oh iya, yang batu di. Ya, yang kumpul jawabannya 3,3 detik itu atau 10/3 detik itu jawabannya ya. Ya siap. Alhamdulillah. Saya tidak tahu nih, Anda dapat jawaban itu dari mana? Wah, jago juga Anda kerja. Oh hari itu Ustaz, yang Ustaz. Yang Ustaz bilang hati-hati itu yang tambah kurangnya itu kan Ustaz? Iya juga sih, cuma kalau tambah kurangnya saja yang Anda ubah, salah juga sih. Saya tidak tahu nih, Anda bisa dapat sampai ke 10/3 itu bagaimana caranya, saya tidak tahu. Oke, ini batu naik ke atas 20 meter per sekon, terus batu yang ini turun 40 kah? 40. Iya cocoknya Ustaz. Ustaz. Ustaz, kalau yang cara yang saya bilang Ustaz bilang salah itu bagaimana itu Ustaz? Yang mana yang salah? Yang 20 tambah 40 terus dibagi 200. Oh, itu kalau sama-sama naik. Iya. Ini kalau sama-sama naik, ini satu naik satu turun, baru ketemu di situ pas kejadian ini. Nah, bisa pakai yang itu, yang 20 tambah. Berarti betul sudah kan Ustaz? Hah? Betul sudah berarti itu 200/60 berarti. 200/60?
Iya kan itu 40 tambah 20. Mak, ini secara tidak kebetulan kah? Tidak Ustaz. Harusnya. Dia apa? Saya nggak ngerti. Dikasih tahu guruku begitu Ustaz. Ini Oh, tidak ketemu pas naik. Ini kalau Anda dapat dengan cara seperti ini, tanda-tanda di Tapi saya pakai cara manual juga Ustaz. berarti secara tidak kebetulan jawabannya itu betul. Oh. Masalahnya ini esai bukan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda ya saya kasih betul. Cuma esai. Jadi ini ketika dia bendanya naik, ini turun, tinggi maksimum yang dicapai oleh benda ini, yang benda 1, ini saya anggap A saja dengan B, sampai oleh batu pertama itu kan pakai rumus V kuadrat per 2G. Ini bisa dipakai rumus ini, mengerti Ji kalau saya pakai rumus ini? nggak bisa saya kalau ganti-ganti Tidak, rumah. Ustaz. Nah, ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Saat mencapai tinggi maksimum VT-nya 0 kan? Ya. Nah, berarti di sini 0, ini 20 pangkat 2 kali 10 kali H. H-nya pindah ke sini. H-nya pindah. 20H ini yang minus 20H pindah ke sebelah sini. Jadi 20H sama dengan V ini 20 pangkat 2 itu 400. Berarti H-nya itu sama dengan 400 per 20. 20. Nah, ini dapat 20. Berarti ini naiknya cuma sampai 20 meter saja. Terus ini, ketika ini naik 20 meter, berapa jauh jarak yang ditempuh oleh batu B ini? Nah, cara menghitung berapa jarak yang ditempuh oleh batu B, ya rumusnya pakai ini. H sama dengan V0T tambah 1/2 GT kuadrat. Nah, karena kita bisa pakai rumus ini, hitung dulu berapa waktu yang dibutuhkan batu A sampai ke ketinggian maksimumnya. Berarti pakai VT sama dengan V0 dikurang GT. Saat mencapai tinggi maksimum ini 0. V0-nya 20 dikurang 10 kali T. 10T-nya pindah ruas, 10T sama dengan 20. T-nya sama dengan 2. Nah, berarti saya kasih masuk 2 ini ke dalam sini. Berarti 40 dikali 2 ditambah 1/2 kali 5 kali 2 pangkat 2. Ini bukan 5, 10. Jadi ini 80 ditambah 1/2 kali 10, 5 kali 4. Berarti 20. Ini 100. Berarti ini sudah turun sejauh 100 meter sampai di sini. Ini cuma sampai di sini, yang satunya sampai di 100 meter. Berarti kalau berdasarkan hitungan awalnya kita, batunya itu tidak ketemu pas bola batu A naik. Ketika batu A itu naik, batu B dan batu A itu tidak bertemu. Jadi setelah ini batu A mencapai tinggi maksimum di sini, nanti batu A-nya turun kan? Kalau batu A-nya turun, batu B juga kan ikut turun. Berarti nanti ceritanya batu A dan batu B itu nanti ketemu pas sama-sama turun. Nah, karena nanti ketemunya pas sama-sama turun, berarti saya butuh berapa jaraknya ini setelah batu A ini mencapai tinggi maksimumnya. Ini kan jaraknya 100 sampai sini. Yang A ini naik sampai sini 20 meter. Berarti jaraknya itu sisa 80 meter. Nah, 80 meter ini yang saya masukkan ke dalam persamaan yang saya bikin di YouTube itu. Yang untuk cara kalian bantu kerja tugas. 80 sama dengan kecepatannya ini di titik ini. Berapa kecepatannya benda B setelah sampai di titik ini? Kecepatannya itu ada yang bisa hitung berapa kecepatannya di sini? Oke. Ada yang tahu
rumus apa yang dipakai untuk menghitung kecepatannya VB di titik ini? Rumus apa? Nggak ada. PT sama dengan V0 ditambah GT. PT-nya yang kita cari, V0-nya itu 40, G-nya 10, T-nya itu 2. Jadi 40 ditambah 20. Jawabannya 60. Berarti kecepatannya di sini itu 60. 60. Terus pakai persamaan yang saya bikin di YouTube. Jadi 80 sama dengan 60 ditambah 5T kuadrat dikurang 5T kuadrat. Seperti ini. Ini 60T, Bang. 60T. Di sini 80. Berarti T-nya sama dengan 80 per 60. 80 per 60 ini 4/3 kan? Detik. Nah, kalau saya mau hitung berapa waktu ketemunya, saya tinggal tambah yang 2 detik pas ini, yang ini ditambah dengan yang ini. 2 ditambah 4/3. 2 ditambah 4/3 ini ya jawabannya 10/3. Kalau dilihat cara kerjanya kalian, saya tidak tahu nih, apakah saya harus anggap itu betul karena secara tidak kebetulan betul jawabannya, atau Kalau saya pakai cara ini Ustaz, yang persamaan, langsung ke persamaan. Anda pakai Saya persamaan ikuti yang itu kan tutorialnya, yang Ustaz. 200 itu kan? Iya, 200 per 6 nanti 20 per 6 nanti hasil lahirnya. Ya itu kalau ketemunya pas sama-sama bergerak begini, naik ke atas sama ke bawah. Itu betul secara tidak kebetulan. Secara tidak kebetulan. Itu jawabannya Anda sama dengan yang ini secara tidak kebetulan. Coba saya angkat soal yang lain, insya Allah Anda ketemu tuh. Kalau sama-sama begini, satu naik satu turun, tapi ini ketemunya pas turun lagi. Wih, berarti hoki. Ada tidak yang kerja sepanjang ini? Tidak, saya panjang tapi diajarkan tidak begini begitu. caranya. Belajarnya pakai persamaan, langsung persamaan begitu yang tadi saya bilang Ustaz. Anda itu ya, siapa namanya Anda? Sebenarnya bukan kakakku itu Ustaz, apa di tempat lesku itu saya tanya itu. Tunggu dulu, Anda les di mana? Di Ustaz, di GO. Di GO. Sekarang Anda Diajarnya les. begitu. Sekarang Anda les. Tidak. Oh, kemarin les. Tahun lalu. Iya. Bukan. Sekarang masih les Ustaz. Sekarang Anda les. Iya. Terus yang dikasih tahu juga cara cepat yang tadi saya bilang itu Ustaz, yang ditambah cara terus. cepat itu saya tahu kok karena saya kan sorry. Cara cepat itu saya tahu, cuma ya itu yang saya bisa bilang itu betul secara kebetulan. Pernah toh mungkin Anda salah hitung rumus, salah pakai rumus baru ketemu jawaban betulnya. Nah, ini salah satu kejadiannya. Saya tidak tahu nih seberapa banyak Anda sebarkan jawabannya Anda. Waduh. Tidak saya sebar Ustaz. Hah? Tidak saya sebar jawaban Ustaz. Tidak ada yang sebar. Ada tidak yang dapat 10/3 selain Anda? Anda siapa namanya? Kalau saya bukan 10/3 saya dapat Ustaz. Anda dapatnya berapa? 20 per 6. 10/3 juga, ya Allah. 20 per 6 itu 10/3 Kecil juga, gitu. ya Allah. Greget ya ujung. Panas. Yang lain juga ada yang dapat kayaknya Ustaz. Banyak juga yang dapat kayaknya.
Oke, saya tinggalkan pesan suara. Assalamualaikum. Seberapa banyak yang tunggu dulu. Anda ketik di chat ini, room chat ini bilang saya dapat 10/3 Ustadz. Mulai mengetik lah. Yang dapat 10/3 siapa? Bilang saya saja. Tidak ada. Ya, Anda kan sudah kasih tahu. Serius tidak ada? Saya kira banyak yang bertanya di saya, bakalan ada yang dapat 10/3. Oke, kalau begitu remedial semua kah? Iya betul itu Ustaz. Harus begitu. Anda kalau tidak diremedialkan berarti Anda tidak mengerti. Tapi cara tak menjelaskan yang waktu itu dengan yang sekarang, kenapa beda itunya, rumusnya? Beda rumusnya karena ini tidak ketemu pas naik. Ketemu pas turun. Ketemu pas Kalau yang lalu turun. ketemu naik. Kalau ketemu pas naik, rumusnya siapa namanya nih? Andi Ahmad itu bisa dipakai. Oh. Makanya pernah tuh saya tawarkan ini soalnya yang ini. Sorry. Saya kan pernah tawarkan toh. Soalnya ini yang ini satu naik satu turun atau sama-sama turun. Nah kalian minta satu naik satu turun. Nah karena ada yang minta satu naik satu turun, nah jadi lebih panjang jawabannya. Siapa yang minta kah? Serius saja. Pasti aja memang sih soal ini saya buat agak susah supaya ada yang aktif bertanya. Sebenarnya kemarin ada. Bukannya lalu kita minta Ustaz, Cuma sama-sama turun. Hah? Seperti kata contohkan lalu kita minta. Ada pernah saya tawarkan di soal itu tuh bilang ini sama-sama turun atau sama-sama satu naik satu turun, terus ada yang minta yang naik saja. Nah, makanya jadi cara hitungnya ini Ustaz beda dengan soal yang kita jelaskan waktu itu. beda. Iya. Saya kira cuma angkanya saja yang beda, yang kita ganti. Tapi cara ikutnya tetap sama, cara pengerjaannya. Ini kalau sama-sama bergerak turun, kalau ini sama-sama bergerak turun, jadi rumusnya itu 200 sama dengan 20T ditambah 5T kuadrat. Ini kalau, ini 40 dulu di depan. Dikurang 20T ditambah 5T kuadrat. Ini kayak begini, baru nanti ini dicoret. Nah, makanya keluar rumusnya sih itu Andi Ahmad. 60 Ini nanti 200 T ditambah 20T. Nah, ini ketemu nanti. Ditambah, dikurang. Ini dikurang. Jadi 200 ini 20T. Kalau sama-sama satu naik satu turun terus ketemu di atas, di sini dijumlah. Makanya ketika soalnya itu kemarin saya mau jelaskan, kalian analisis dulu ini ketemunya pas naik kah atau pas turun kah? Tidak semudah itu langsung dipakai rumus singkatnya. Karena rumus singkat itu berlaku kalau keadaannya terpenuhi. Coba ganti solusi, ganti angkanya, baru pakai yang mana nih? Yang mana singkat. Ganti angkanya? Ya supaya ditahu kebetulan atau tidak kan? Oh, yang itu. Iya. Oke. Anda yang request dah. Anda request. Anda request dulu. Nah, soalnya bentuknya, angkanya berapa? Ustadz dia yang tentukan. Yang tidak bakalan ketemu itu contohnya ini. Yang turun ini 50. Ini yang naik 10. Dan jaraknya ini
Misalnya, kayaknya terserah dah. 100 meter. Ini. Kalau ini enggak ketemu juga pas naik. Jadi ini yang batu A itu tidak ketemu pas naik ketika apa nih? Maksudnya batu A dan batu B ini tidak ketemu pas batu A-nya naik. Nanti batu A-nya turun baru ketemu. Jadi cara hitungnya ini H-max-nya nanti dapatnya 5. Ini nanti dapatnya 55 meter. Jadi jarak antara kedua batunya ini. Ini saya harus jabarkan jawabannya atau tidak? Ini uji coba saja kan? Iya Ustaz. Jabarkan saja. Oh ya. Oke. Saya berharap tadi sebenarnya tidak ada yang bilang jawaban. Oh ya. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Berarti ini kan 0, ini 10 kuadrat, ini 20H. Ini pindah ruas jadi 20H sama dengan 100. Jadi itu sama dengan 5. Waktu yang dipakai naik PT sama dengan V0 dikurang GT. Jadi PT-nya 0, V0-nya 10 dikurang 10T. Ini pindah ruas, jadi 10T sama dengan 10 berarti T-nya sama dengan 1. Nah, berapa jarak yang ditempuh yang bagian batu ini? Kalau batu ini berarti T sama dengan T0T. Nah, jangan S. Ditambah 1/2. T0-nya itu 50 kali 1 ditambah 1/2 kali 5 kali 1 kuadrat. Jadi ini 50 ditambah, ini kenapa 5? Ini 10. 1/2 kali 10, 5. 5 kali 1 pangkat 2 ya 5. Jadi ini dapatnya 55 meter. Jadi kalau dilihat soalnya, ini kan jarak yang ditempuh batu B cuma 55 meter. Batu A cuma 5 meter. Berarti tidak ketemu kan? Ini tidak ketemu kan? Berarti ini batu A turun baru ketemu. Berarti kalau mau ketemunya kapan, berarti ini dihitung dulu berapa kecepatannya pas di sini. Berapa V-nya. Nah, berarti PT sama dengan V0 ditambah GT. V-nya sama dengan V0-nya 50 ditambah 10 kali 1. Ini dapatnya 60 meter kali 1. Nah, jarak antara kedua batu ini kan naik 5 meter. Ini turun 55 meter. Berarti jarak antara kedua batu sisa 40 meter. Bisa? Nah, saya lanjut, berarti 40 sama dengan, pakai rumus yang saya kasih di YouTube itu, 40 sama dengan 60 ditambah 5T kuadrat dikurang 5T kuadrat. Ini 60T. Oh, yeay. 5T habis. Ini habis sama yang ini kan 60T, ini 40. Berarti T-nya sama dengan 40 per 60. Ini 2/3. Jadi T totalnya itu sama dengan 1 ditambah 2/3. Jawabannya jadi berapa? 2/3 detik. Kalau kita pakai rumusnya, siapa namanya? Tapi jawabannya sama Ustaz. 1,66 kan? 5/3, 1,66 juga Ustaz. Coba itu, 50 tambah 10 dibagi 100 Ustaz. Wah, 1,66 juga. Tambah 10. Wah. Jadi bagaimana itu Ustaz? Kebetulan atau 1,66 juga jawabannya Ustaz? Iya di? Saya kira rumus itu hanya kebetulan. Tidak Ustaz, kan guruku juga kasih tahu begitu. Berarti 100/60 1,66, 5/3 1,66 juga. Atau bagaimana Ustaz?
Oke, nanti saya pikirkan lagi. Wah. Ini untuk semua keadaan, setengah mati kasihan orang. Atau cuma kebetulan juga yang ini Ustaz? Tidak juga Soalnya. kayaknya. Kalau 2 kali secara 2 kali bersamaan mungkin. Mungkin bukan kebetulan. Ya kan, mungkin juga guruku bilang asal juga kan Ustaz. Di Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini naik turun ketemu juga nih. Berarti Ustaz, caranya kita yang ikuti Ustaz itu salah. Tidak juga. Tergantung Anda hitungnya dapatnya berapa. Iya, yang didapat betul jawabannya pakai cara rata, Ustaz. Ustaz sesuai. Maksudnya Anda dapatnya 10/3 kah? Iya, Bukan. Iya. yang 3,33 itu. 3,3. Yang 3,33 itu 10/3. Ya Allah. Kecok nih. Ustaz, halo Ustaz, pusing saya. Jadi Ustaz, Wah, depresi. Aku mau cek lagi satu kali, Ustaz. Satu soal lagi. Ya Allah, habis waktunya kasihan. Lama. Oh, iya. Kalau sudah 2 kali kayaknya begini, rumus itu bisa digunakan seterusnya. Bisa digunakan seterusnya, saya tidak suka soal ini. Iya, masa harus belajar banyak sekali rumus, Ustaz. Hah? Maksud lu tak, masa setiap soal kayak soal begini harus beda-beda rumusnya gitu. Ustaz ada agak mirip-mirip, tapi ada juga beda-bedanya. Hitung dulu rumus yang saya pakai ini terus kan? Nih. Oh, kita pakai itu saja kok. Iya Ustaz, itu saja. Maksud itu mungkin di bagian sininya. Kalau ini kalian Ya, harus di bagian kumpulkan sininya yang- keadaannya. Nah itu. Kita beda di bagian ini, di bagian persamaan. Kalau saya langsung persamaan Ustaz. Iya, kan Anda rumus singkat. Bukan Ustaz, lain, bukan yang itu yang tadi. Hah? Kalau saya fenol A kali T kurang 1/2 T pangkat 2 tambah fenol B kali T tambah 1/2 T pangkat 2 sama dengan 200. Juga. Sama juga. Saya kasih Berarti sama dulu kan yang 200 sama dengan Ya itu Ustaz. yang itu toh. Yang Itu. P0T. Ini kan. Ya itu. Berarti benar atau salah itu Ustaz? Ya nanti saya tentukan solusinya karena saya tidak nyangka. Hah? Saya tidak nyangka rumus yang saya kasih ke kalian juga berfungsi di soal ini. Wah, mind blowing. Nanti saya tentukan. Tenang saja kalau harus. Remedial. Iya, remet. Wah, saya yang keringatan, nggak nyangka rumusnya saya ternyata soalnya saya ada rumus singkatnya. Saya tahu betul, saya nggak kasih soal ini. Kan ada rumus singkatnya ya. Mungkinkah tiap soal ada rumus singkatnya? Tahu lagi? Ya layak sih memang soal ini ada rumus singkatnya karena ini kan fisika peminatan, bukan pendalaman minat. Ada yang mau ditanyakan lagi? absen Ustaz. Anda kan sudah saya kasih absennya kan?
Ada Telegram. Oh, sorry. Hmm. Baru 32 orang yang isi. Jadi saya kasih tahu lagi, yang tidak bisa ikuti ini tidak apa-apa, yang penting absen. Itu saja. Saya tidak nyangka soalnya saya berfungsi untuk semua keadaan. Astagfirullah. Sudah, Ada yang mau ditanyakan? Ini. Ustadz, yang itu tidak di-read itu Ustadz, anunya rahasia Ustadz. Ini. Itu Ustadz. Ini saya sudah kasih solusi. Nih dia bilang kalau tidak ikut meet tidak apa-apa Ustadz. Saya bilang tidak apa-apa. Baru dia lagi kasih live report. Sampai sore mati lampunya Ustadz. Ustadz tidak bisa masuk Google Meet. Jaringan 3G Ustadz. Terus mati lampu sampai sore. Iya kan saya tadi bilang tidak apa-apa. Sudah dikasih begitu saja kan. Jadi kalau saya sudah kasih jawaban bilang tidak apa-apa, tidak masuk, ya sudah, tidak apa-apa. Ini bakalan saya read saja nih kalau yang ini. Wah, kerekam masuk di YouTube, astagfirullah. Yang penting ditahu tuh Ustaz, kabarnya bagaimana biasa. Kan sudah kasih tahu, bilang tidak bisa masuk. Walaupun dia juga tidak kasih tahu, bilang dia tidak masuk. Ini yang masuk kan cuma 30 orang. Kan yang kasih tahu itu tadi cuma Rasya, siapa lagi tadi? Rasya, Raudatul Jannah, sama Cut Sheila. Kalian 47 orang, baru 3 saja yang kasih tahu saya. Terus satu daerah itu 44 orang lain, 44 kan berarti sisanya. Nah, yang 14 orang lainnya ini yang tidak masuk, cuma absen, ya tetap saya kasih hadir. Jadi kalau kalian hari ini misalnya cuma satu saja yang hadir, wah, berarti saya ngajar satu orang saja, asik, nge-privat. Sudah terlalu molor. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Yang pakai rumusnya saya kayaknya nanti saya kasih benar saja, Kak? Karena rumusnya saya berhasil ternyata untuk soal ini. Gila. Sebenarnya Ustaz, yang penting kita nggak ngasal toh, ikut cara tak. Punya sisa video. Saya yang shock ternyata rumusnya saya berfungsi untuk soal ini. Padahal itu keadaannya berbeda. Ya tidak apa-apa lah. Nanti dikasih betul saja kan. Kan saya yang kasih nilai. Iya. Alhamdulillah, kasih banyak Ustaz. Tahulah. Dituntas Ustaz. Sudah saja. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih untuk 17 Septembernya nanti saya kasih tahu lewat Telegram bagaimana kelanjutannya. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.